ketika beliau menjelang wafat. Ketika beliau menjelang wafat, masuklah Maslamah bin Abdul Malik dan berkata, sesungguhnya Anda wahai Amirul Mukminin melarang anak-anak Anda mendapatkan harta yang ada ini. Maka alangkah baiknya jika Anda mewasiatkan kepadaku atau orang yang Anda percaya di antara keluarga Anda untuk anak-anak Anda. Jadi Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan sekarat, sama sekali beliau tidak meninggalkan harta untuk anaknya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Umar bin Abdul Aziz dinasihati orang-orang terdekatnya, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau mewasiatkan harta untuk anak-anakmu? Tidakkah engkau meninggalkan sesuatu yang bisa dipegang mereka sepeninggalanmu nanti? Maka apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kumpulkan semua anak-anakku, bawa semua anak-anakku ke sini. Dikumpulkan ke-12 anak dari Umar bin Abdul Aziz. Maka beliau berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku tahu kalian sangat mencintai ayah kalian ini. Maukah kalian masing-masing kuberikan 1000 dinar, akan tetapi ayah kalian tersiksa dalam api neraka? Atau maukah kalian menyelamatkan ayah kalian dari neraka sementara kalian tidak mendapatkan apa-apa? Maka sontak seluruh anak yang menjawab, ya wahai ayah, kami ridho, sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari peninggalanmu. Maka beliau berkata kepada orang-orang sekelilingnya, kalau seandainya mereka orang-orang soleh, Allahul ladzi yatawallas shalihin, Allah akan menjadi penolong mereka. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, sesungguhnya wali-waliku Allah lah yang menurunkan kitab dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong orang-orang soleh. Maka disebutkan dalam sebuah tarikh, Al-Qasim ibnu Abdullah, Abdurrahman ibn Al-Qasim kalau tidak salah namanya, seorang alim ulama pada saat itu, ditanya, kabarkanlah sesuatu kepadaku. Maka Ibnu Al-Qasim ini berkata, engkau mau mendapatkan sebuah kabar yang aku lihat atau yang aku dengar? Maka orang ini berkata, aku ingin sebuah kabar ataupun berita yang pernah engkau lihat. Maka seorang alim ini berkata, sesungguhnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Umar bin Abdul Aziz ketika menjelang wafat, beliau sama sekali tidak mewasiatkan harta kepada anak-anaknya. Dan ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan dunia sama sekali kecuali 17 dinar yang ada sama dia. Kemudian 5 dinar dipakai untuk membeli kain kafannya, dan 2 dinar dipakai untuk membeli tanah kuburannya, dan sisa dari hartanya dibagikan ke anak-anaknya. Dan di waktu yang sama juga aku pernah melihat Hisham ibnu Abdul Malik memiliki 12 anak. Dan sepeninggalannya ketika Hisham ibnu Abdul Malik meninggal, beliau meninggalkan jutaan dinar dan dibagikan ke seluruh anak-anaknya yang ke-12. Bayangkan perbandingannya, Umar bin Abdul Aziz cuma meninggalkan 17 dinar dan itu pun masih dipotong kain kafan, belilah tanah kuburan, cuma sedikit anaknya dapat. Karena beliau telah mewariskan sebuah warisan yang lebih tinggi dari dunia dan seisinya, yaitu ketakwaan. Sebaik-baik yang diwariskan kepada anak kita, pendidikan dan tarbiyah Islamiyah. Maka apa kata ulama ini? Dan aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, anaknya Umar bin Abdul Aziz bersedekah dengan 100 kuda-kuda pilihan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang sama juga aku melihat anaknya Hisham ibn Abdul Malik yang dulu bergelimang harta menerima sedekah dari orang-orang. Ini menunjukkan bahwasannya ketakwaan yang kita wariskan kepada anak kita dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan pengarahan jauh lebih berharga dari dunia dan segala isinya.